akan mengajak Anda berdiskusi beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam sebuah dunia dengan tantangannya seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu majalah Time yang terakhir yang saya baru baca. Klik berikutnya. Ya, bisa klik berikutnya. Ya. Nah, ini artikel di dalamnya ya tentang AI, wawancara dengan Chief Technology Officer dari ChatGPT. Saya akan buat lingkaran yang penting. Silahkan Pak. Coba diklik. Nah, diklik bawah, dia bilang, wah ChatGPT sudah berhasil ya melalui ujian di Wharton, melalui ujian jadi lawyer, ya, ujian jadi dokter. Ya, jadi suatu kali kalau kita mau buat ujian ya, tiba-tiba anaknya bisa menjawab, ya tambah belajar, masukin. Sudah terbukti kok, bisa lewat bisnisku, salah satu top bisnisku di Amerika. Ya, bisa lewat kedokteran, bisa jadi lawyer, seperti itu. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ini dunia kita ya. Baik, berikutnya. Tadi kita sudah latihan ya, berikutnya. Bisa pada ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sharing satu yang sangat personal buat saya, yaitu pengalaman saya pribadi mendampingi Pak Ci. Saya dari tahun 2003 sampai beliau berpulang punya kesempatan sangat istimewa membangun relasi yang dekat dengan beliau dan belajar dari beliau, karena pada saat itu Pak Ci ingin menyebarkan entrepreneurship di Indonesia. Saya bersyukur bahwa saya yang dipilih oleh beliau untuk temani. Saya akan menyampaikan 3 konsep yang menurut saya sangat penting dari Pak Ciputra tentang entrepreneurship. Bapak Ibu sekalian, banyak entrepreneur menceritakan tentang rahasia keberhasilannya melalui testimoni. Ciputra unik. Dia mencoba mengkonsepkan itu sehingga bisa menjadi sesuatu yang boleh kita pikirkan memiliki nilai general. Ya, bukan sekedar sebuah testimoni. Ya. Saya mulai dengan kalimat beliau yang pertama. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kalimat sederhana. Tetapi waktu dia menjelaskan itu panjang sekali, ditutup dengan ini. Ya, saya mengatakan yang panjangnya tidak bisa saya jadikan definisi terlalu panjang, tetapi ini adalah kesimpulannya. Kenapa definisi ini muncul? Suatu kali Bapak Ibu sekalian, kami diundang oleh Universitas Pendidikan di Bandung, UPI, untuk presentasi entrepreneurship. Saat selesai, ya kita makan, diundang makan. Saya pikir tadinya di forum kita akan dapat pertanyaan sulit. Wah, saya sudah agak deg-degan. Tapi ternyata waktu kita makan, pertanyaan sulitnya masuk. Pertanyaannya begini, Pak Ciputra, apa entrepreneurship menurut Bapak? Supaya kami bisa melakukan penelitian tentang itu. Wah, saya kaget. Kita tidak pernah memikirkan apa itu entrepreneurship menurut kita. Nah, sehingga waktu kembali, ya saya berdiskusi dengan Pak Ci. Pak Ci, apa itu entrepreneurship menurut Bapak? Bapak Ibu sekalian, jawabannya panjang. Kira-kira seperti ini. Coba lihat. Dulu tempat yang ditinggalkan, Ancol. Tempat jin buang anak, sekarang menjadi apa? Coba lihat tempat-tempat yang sudah dilupakan. Pondok Indah, mana ada yang nyangka Pondok Indah? Perumahan paling mahal di Indonesia. Sekarang jadi apa? Citraland. Dulu apa? Sekarang jadi apa? Lalu ditutup dengan kalimat ini. Seorang entrepreneur mengubah kotoran dan rosokan jadi emas. Saya akan jelaskan begini Bapak Ibu, khususnya Citraland, Anda mengalami ini. Saya mengalami proses waktu Pak Ciputra mengatakan, kita akan bikin sesuatu di sini. Saya ada di sana, waktu tangannya nunjuk begitu. Ya, saya prajurit Bapak Ibu pada saat itu, saya kerjakan saja tanpa memikirkan. Nah, pada saat itu Pak Ciputra meminta izin ke Pak Wali Kota, ya Bapak Ibu yang sudah cukup senior akan mengalami itu proses Pak Wali Kotanya dokter gigi, Pak Purnomo yang namanya, Purnomo, ya pernah dokter gigi jadi wali kota di kita. Waktu Pak Ci mengajukan izin besar sekali yang diminta, sehingga tidak bisa ditengok lewat kaki. Untuk bisa lihat Citraland di zaman dulu itu harus sewa helikopter supaya kelihatan dari atas mana yang Pak Ci akan minta, saking besarnya, dan memang besar ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak bisa masuk lihat dari dekat begitu. Pak Wali pada saat dia di helikopter itu,
dia ajak Pak Kresna Yana Yahya ya. Gue pasti tahu Pak Kresna Yana Yahya. Saya mendengar cerita ini dari Pak Kresna Yana Yahya. Waktu ya Pak Kresna cerita, waktu Paci tunjuk ke bawah, dia mengatakan begini dalam hati, tidak mungkin akan terjadi perubahan. Bapak Ibu, ini saya merinding cerita ini. Entrepreneur cinta kata itu. Apa yang dilihat oleh orang lain tidak mungkin, itu dia. The beauty of entrepreneurship, melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Entrepreneurship bukan sekedar berdagang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar ini, sebuah kehormatan dan kesempatan emas, menginternalisasi setiap hari untuk melihat dunia ini penuh banyak hal kemungkinan yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Itu entrepreneur. Itu yang ingin kita ajarkan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kotoran dan rongsokan itu dibuang, harganya murah. Dan kita bisa melipat gandakan. Ilmu melipat gandakan nilai. Itu entrepreneurship. Entrepreneurship bukan sekadar berdagang. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau tiba-tiba orang mengatakan ya, wah sekolah kami ada program entrepreneurship, buktinya apa? Kita bikin bazar. Saya dalam hati mengatakan, nanti dulu, value apa dalam bazar itu? Ya. Baik, itu poin pertama Bapak Ibu. Satu kalimat sederhana, tapi maknanya besar untuk saya. Ya. Berikutnya adalah penjelasan Bapak Ibu. Ya, jadi entrepreneur mengubah secara kreatif dan dramatis sesuatu yang dibuang atau tidak berharga menjadi sangat berharga dan bernilai tinggi untuk pelanggan. That's entrepreneur. Saya pakai kalimat lain. Kalau kita mengembangkan sesuatu bisnis dan pelanggan menolak kita, itu sebuah pesan. Inovasi belum selesai. Jangan salahkan pelanggan. Kadang-kadang orang berkatanya begini, orang Surabaya belum biasa produk ini. Ya kalau di China, di Amerika biasa. Nah yang disalahin kok pelanggan. Itu bukan entrepreneur. Ya saya masih ingat kalimat Pak Ciri yang lain yang pernah saya sampaikan kepada saya begini. If something going wrong, salahkan diri sendiri dulu. Jangan salahkan orang lain. If something going wrong with your business, jangan salahkan pelanggan. Pelanggannya tidak bisa menghargai yang bagus. Pelanggannya mana nggak ngerti bahwa ini berguna. Jangan salahkan diri sendiri. Itu entrepreneur. Dia mengatakan, kalau pelanggan saya masih bisa mengatakan tidak, salahnya di saya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi materi daripada pembelajaran kita dan kita mengajarkan alumni UC bisa seperti ini. Impact sekali dalam hidupnya. Ya. Baik, kalimat berikutnya. Untuk siapa saja? Ya. Gap ini harganya $1.000. Saya akan ceritakan story-nya Bapak Ibu. Suatu kali Pak Ci ingin buat buku, ya. Lalu anjuran seorang teman, dia bilang ada satu orang doktor yang biasa jadi ghostwriter. Ya Pak Ci pasti nggak ada waktu sih nulis-nulis begitu ya. Udah pakai dia saja. Ya. Saya ngatur ketemu sama beliau ini. Lalu jadilah buku. Ya setelah wawancara Pak Ci dan lain-lain. Waktu mau diluncurkan, ya kami ngobrol lagi. Lalu Pak Ci bilang, bagaimana pendapat kamu? Ini kita cetak aja langsung. Saya usul begini ke Pak Ci. Pak, bagaimana kalau kita pakai orang lain untuk baca ini dulu dan kasih pendapat? Siapa? Nah, saya cukup impress dengan Daniel Dikade, ya sudah meninggal. Yang senior tahu, Pak Johan masih tahu. Ya dia lulusan Cornell, dulu ketua Litbangnya. Orangnya very critical. Waktu saya bicara sama dia, mau nggak dia baca bukunya Pak C kasih kritis? Dia tahu nggak statementnya apa ke saya? Boleh, tapi you jangan harap saya kasih good news ke you. Saya bilang saya akan apa adanya. Wah, saya bilang saya senang sama yang begitu. Saya tidak akan membuat you happy. Saya akan baca apa adanya, saya kasih tahu. Bapak Ibu sekalian, buku itu dibaca, dia reportnya dengan 1 halaman. Lalu kalimatnya begini, Bapak Ibu. Buku ini kayak buku World Bank. Hanya satu keasliannya Pak Ci dari buku itu, yaitu ini caps. Saya akan terangkan Bapak Ibu. Ya,
Karena memang betul ini asli beliau. Beliau mengatakan entrepreneur itu bukan hanya di bisnis, tapi gaps. Gap itu apa? Government, academician, business, society atau sosial. Jadi kalau seseorang dengan jiwa dan keterampilan entrepreneurship jadi gubernur, dia akan mengubahkan provinsi miskin jadi provinsi yang sejahtera. Ingat Bapak Ibu, mengubah kotoran dan rosokan menjadi emas. Yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Bukannya entrepreneur jadi gubernur misalnya, wah teman-temannya dapat proyek. Salah sekali. Kalau dia jadi bupati, kabupaten yang tidak sejahtera menjadi kabupaten yang makmur. Kalau dia jadi akademisi, dia akan mengubahkan anak-anak yang dianggap tidak punya harapan menjadi anak berprestasi. Kalau dia menjadi bisnismen, perusahaan yang tidak ada jadi ada, yang kecil jadi besar. Bapak Ibu, jumlah usaha di Indonesia itu kira-kira 55 juta. 98,12% itu mikro. Mikro itu apa? Lebih kecil dari kecil Bapak Ibu. Kan kategorinya mikro, kecil, menengah, besar. 50 juta lebih mikro. Pernah nggak kita berpikir? Kenapa ada 50 juta lebih? Lahirnya mikro, sekarang mikro, nanti mikro. Apakah mereka entrepreneur? Kalau buat saya, itu suatu panggilan buat kita untuk menyebarkan semangat entrepreneur sejati. Bisa mengubah kotoran dan rosokan jadi emas. Ya, welcome Pak Dede. Ya. Supaya yang 50 juta mikro itu jadi sesuatu yang berdampak. Ya, Bapak Ibu, 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kira-kira menciptakan employment kira-kira 250 ribu. Kalau kita punya 50 juta mikro, ya, dan 10%nya atau 500 ribu bisa menciptakan pekerjaan dua orang tambah karena dia bertumbuh, itu 100 ribu pekerjaan. Itu sekian persen untuk pertumbuhan ekonomi, kontribusinya besar. Kalau dia sosial, dia mengubahkan daerah kumuh, ya Bapak Ibu, menjadi daerah wisata, daya ubah yang kreatif. Sehingga kalau saya ditanya begini Bapak Ibu, bagaimana sih caranya belajar entrepreneur? Saya mengatakan begini, one simple thing to start it. Jangan dulu pikir punya toko, jangan dulu pikir punya PT. Mulai dengan diri sendiri. Your first product as entrepreneur is your own life. Bisa nggak kita entrepreneurkan hidup kita sehingga ketika orang melihat hidup kita, your life is wonderful, karena berubah makin indah. Bapak Ibu sekalian sibuk kan? Tidak perlu ke bank dulu untuk jadi entrepreneur. Kita sudah punya sesuatu, hidup kita dan sejarah hidup kita. Jadikan itu sebuah kisah yang entrepreneurial. Ya. Berikutnya. Entrepreneurship itu mindset. Saya masih ingat tuh waktu ketemu, ya dia duduk di meja, mengatakan, Antonius, entrepreneurship itu mindset. Artinya Bapak Ibu apa? Itu tidak hanya keluar pada saat kita dagang, pada saat kita bisnis, pada saat kita project. If you are real entrepreneur, your own life, bahkan keluarga kita di rumah akan lihat, kamu ini entrepreneurial. Karena itu mindset. Mindset itu ke bawah kemana-mana. Akan kelihatan, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa hanya di kerangkeng dalam dunia bisnis saja. Itu muncul di mana-mana. Bapak Ibu, this is the beauty of entrepreneurship yang membuat saya juga mencintai itu. Ya, Bapak Ibu, ya saya berkali kesempatan ini berbagi 3 kalimat. Ya, nanti ada kalimat lain, nanti bulan Maret saya punya kesempatan cerita tentang kalimat-kalimat indah dari Patri yang punya arti yang mendalam, ya. Baik, sekarang kita masuk lebih jauh. Bapak Ibu, ya, ini saya pengen latihan sedikit ya. Entrepreneur mengubah secara kreatif dan dramatis sesuatu yang dibuang atau tidak berharga menjadi sangat berharga dan tinggi untuk pelanggan. Ini kata lain, ya, kalimat lain dari mengubah kotoran dan rosokan jadi emas. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Teddy kami di Family Business Center, ya.
Di dalam family business ini Bapak Ibu ada sebuah jargon yang sangat terkenal namanya kutukan generasi ketiga. Ya, jadi itu ada dalam bahasa Mandarin ya, saya tidak bisa melafalkan ya, udah susah, bahwa kemakmuran itu tidak bisa lewat 3 generasi. Ya, kalau kita bahasa Indonesia sering mengatakan katanya kakeknya mendirikan, anaknya menikmati, lalu cucunya menghabiskan. Kan generasi ketiga. Nah, kalimat-kalimat seperti itu muncul di tempat lain, di Brasil ada, di Inggris ada, jadi rupanya merata. Nah, kalau kita menjadi seorang entrepreneur dan mengurus family business, apa yang akan kita lakukan dalam bahasa mengubah kotoran menjadi jadi emas? Kita akan meniadakan kutukan generasi ketiga itu. Itu kita tugas kita. Ya, makasih. Ya. Untuk membuat generasi tiganya malah bisa lebih berhasil. Itu kita menjadi entrepreneur di family business. Ya, Bapak Ibu, kutukan generasi ketiga ada di mana-mana itu. Ya. Baik ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan mulai masuk pedagogi sebagai inovasi ya. Bapak Ibu, pedagogi ya kalau pengen gampangnya itu how to teach lah paling gampang. Ya, apa sih pedagogi tentang how to teach ya? Yuk berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu 4 literatur yang menjadi bahan saya hari ini. Nanti ini dibagikan, silakan kalau Bapak Ibu mau explore ya. Dasarnya dari mana ini ya? Kita lewat. Saya mulai dengan favorit pedagogi saya yang pertama, yaitu UBD, Understanding by Design. UBD sederhana mengajarkan begini Bapak Ibu. Kalau hendak mempersiapkan bahan, mulai dari ujungnya. Ini seperti waktu kita baca bukunya Stephen Covey yang mengatakan begins with the end of mind. Ujungnya apa? Tentukan ujungnya dulu mau apa. Bukan pikir besok ngajar apa. Tapi nanti ujungnya pada akhir semester mau terjadi apa. Dari situ mundur ke belakang. Ya, UBD sederhana. Backward design. Start with the end. Bukan start di hari pertama. Ujungnya apa? Mundur ke belakang. Jadi bukan dari depan ke belakang menyiapkan bahan itu. Tapi dari belakang ujung pengen apa? Mundur ke belakang. Nah, itu pesannya daripada backward design. Ya. Identify desired result atau evidence-nya apa? Baru bikin plan. Oke. Berikutnya. Berikutnya. Nah, UBD mengajarkan yang bagus juga. Materi kita ini banyak. Bagi jadi 3. Enduring understanding yang paling penting. Yang kedua, important to know. Yang ketiga, worth being familiar with. Kalau ini enduring, bukan hanya diajarkan, didiskusikan, ditekskan. Apa artinya enduring? Sampai dia nanti selesai kuliah masih ingat nempel. Namanya enduring. Ya, kalau important to know ya kita bicarakan, tapi nggak perlu deh kita diskusikan lebih jauh. Dia kasih tahu. Kalau itu worth being familiar with, kasih tahu linknya, cari sendiri. Jangan sampai kita menginvestasikan waktu begitu banyak, 3-tiganya didiskusikan. Ingat, waktu terbatas. Kita harus tahu mana yang enduring. Itu yang kita betul-betul kocok deh Bapak Ibu ya. Sampai anak-anak betul-betul yang mengalami ini dan ke bawah terus ya. Baik, berikutnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini belum taksonomi. Namun sering kita yang paling kanan Bapak Ibu ya. Saya tidak akan bicarakan yang paling kanan ya. Saya sudah familiar. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat dalam hal psikomotorik dan dengan affective domain itu belumnya bagaimana ya. Belum mengatakan kemampuan intelektual itu ada tingkatan untuk manusia katanya, dari remembering sampai dengan creating. Belum menjadi terkenal ketika dia melakukan riset dan mengatakan sebagian besar daripada ujian SMA pada saat itu di Amerika Serikat itu hanya mendorong students-nya memanfaatkan kemampuan berpikir yang paling rendah, yaitu remembering. Ya, sekarang saya tanya latihan sedikit Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang masih ingat kapan perang di Penogoro? Saya masih ingat. Ayo, masih ingat nggak kapan perang di Penogoro? 1825, 1830. Serupanya seluruh Indonesia soalnya sama. Ada yang masih ingat kenapa perang di Penogoro? Ya, Bapak Ibu sekalian, menurut saya lebih banyak yang ingat kapan perang di Penogoro daripada kenapa perang di Penogoro. Mana yang lebih penting? Kapan perang di Penogoro atau kenapa perang di Penogoro?
Ya, ini Bapak Ibu ingatkan. Namun, ya, Bapak Ibu tidak hanya tentang kognitif, ada juga psikomotor, ada juga affective domain. Nah, yuk kita klik berikutnya. Ya, saya yang kanan ini saya tidak akan bicarakan lagi. Ya. Nah, contoh yang afektif nih Bapak Ibu, attitude, value, behavior ini apa? MKU nih, ya, tentang Pancasila, becoming Indonesia itu value. Ya. Yang paling rendah nomor 1 apa? Receive. Orang sering receive saja deh, open to experience. Yang kedua, respond. Ya, dia bisa ngasih respon terhadap statement dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan value. Saya understand dan saya lakukan sesuatu. Yang keempat, organize personal value system, memasukkan itu di dalam bagian value system saya. Dan yang kelima, menginternalisasi. Ya, coba saya tanya ke Pak Johan. Pak Johan, pelajaran kita tentang Pancasila atau becoming Indonesia paling sedikit sampai angka berapa? Apa? 4. Ya. Sehingga kemudian kita berpikir, bisa nggak untuk mencapai 4 hanya disuruh misalnya ya dia bikin paper misalnya. Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi kita bertanya, soalnya kita ini apakah bisa mencapai 4? Baik, ya. Sekarang psikomotor ini apa? Yang drawing nih, yang ngedesain kali ya, yang VCD dan lain-lain ya. Dari mulai mengimitasi ya. Dosennya buat, dia buat imitasi ya. Atau manipulasi, dia bisa reproduce ya tanpa dosennya. Precision, dia bisa produce something, purchase ya. Artikulasi, artinya apa? Situasi berbeda ya, dia bisa menghadapi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya membayangkannya waktu kita belajar nyetir ya Bapak Ibu, kan pertama kan ngopi ya. Ya, setelah itu kita disuruh pindah di sana sebelahnya dia ya, sebelahnya dia, lalu kita coba kita bisa di jalan. Waktu kita ngeles Bapak Ibu, zaman saya dulu ngeles ya, anak saya juga waktu ngelesnya kan di jalan. Pernah nggak kepikir waktu anak itu sudah punya SIM, nyetir sendiri lalu naik gedung parkir? Belum pernah. Kalau dia mencapai level yang 4 ya, artikulasi, dia akan bisa walaupun tidak diajarkan naik gedung parkir. Kalau dia sudah sampai level 4 dia bisa. Dia bisa menggunakan ilmunya di situasi yang berbeda. Nah, kalau yang kelima sudah naturalisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu Bapak Ibu sudah nyetir, masih ingat nggak pelajaran yang dulu? Enggak, sudah lupa. Sudah natural dalam diri kita. Ya, pertama kali ya apa dipejet, apa di apa segala dihafalin. Sekarang sudah enggak, karena sudah naturalisasi. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ya N-nya mau apa? Sama waktu kita pegang kelas entrepreneurship, N-nya mau apa? Mau yang mana? Ya, itu menjadi panduannya kita. Ya, baik berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu cara membuat atau kita punya sesuatu respon terhadap ChatGPT adalah memvariasikan produknya. Jangan hanya berpikir produk itu hanya produk tulisan. Bapak Ibu, produk itu bisa macam-macam. Bisa artistic produk berupa kartun, film strip, bisa performance produk, role playing misalnya, bisa spoken produk, debate, bisa visual produk, video, model construction produk, leadership produk, speech, konsensus, macam-macam. Ya, bisa juga produk yang tidak hanya dalam bentuk paper, bisa juga dalam bentuk books. Ya, sampai contoh nih teman-teman family business. Suatu kali papernya kita anak-anak bukan sekedar suruh jawab pertanyaan kita, suruh bikin family konstitusi saja. Nah, itu menjadi bahan. Jadi jangan selalu berpikir bentuknya akan paper. Paper itulah yang disikat sama si ChatGPT. Tapi kalau bentuknya performance, ChatGPT juga bingung bagaimana caranya. Mungkin belum ada, tahun depan mungkin baru ada. Ya. Tapi paling tidak kita sudah punya variasi. Ambil contoh Bapak Ibu ya, dalam bidang desain arsitektur, karena kebetulan saya developer. Kita melatih anak-anak kita, mahasiswa kita misalnya dalam desain, dalam bentuk desain kan kertas, itu di-assess. Pada kenyataannya assessment bukan begitu. Ya, ini pada ini arsitek nih ya. Ya bisa merasakan. Waktu Paci ketemu arsitek pertama kali, memangnya langsung suruh bawa papernya? Enggak, diwawancara dulu.
Waktu diwawancara itu dia ses loh. Ya. Pada kenyataannya real life tidak selalu bentuknya paper. Percakapan itu assessment. Dia di-assess juga. Bahkan mungkin itu assessment yang pertama. Ya. Diuji barangkali ya. Coba kalau Anda bisa memilih ini warna akan diganti warna apa. Itu udah assessment. Ya. Tanpa harus berupa paper. Ya. Nah, baik, berikutnya. Nah, lalu instruksi itu macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh saja ya. Ada direct instruction, ada indirect instruction, ada experiential, ada individual, dan ada interactive instruction. Nah, saya ingin jelaskan Bapak Ibu ya. Yuk, berikutnya. Direct instruction, ya prinsipnya Bapak Ibu dominan, ya dominan teacher-nya ya. Teacher-nya seperti mengajarkan seperti begitu. Kalau indirect, ya ada penugasan dan lainnya, problem solving itu indirect. Kalau interaktif itu banyak sekali diskusi di antara anak-anak ya. Experiential, ya kalau Anda lihat di entrepreneurship sekarang. Independence tadi tugas suruh dia kerjakan sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh variasi-variasinya yang kita bisa kembangkan. Jangan terkunci kepada yang direct. Namun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terkunci hanya punya kesempatannya direct, ada satu teori yang mendukung namanya Variation Theory. Apa itu? Berikutnya. Nah, Variation Theory mengatakan begini. Mengajarkan what is harus disertai dengan what is not. Dan kemudian difference. Contoh-contohnya apa? Contoh Bapak Ibu, ya. Kita hendak mengajarkan apa itu warna merah. Maka cara mengajarkan menurut Variation Theory, nih merah, nih bukan merah, yaitu biru misalnya, kuning. What is not, kontras namanya. Kemudian yang ketiga berikutnya apa? Apa contohnya? Ini merah muda, ini merah jingga, ini merah tua dan lain-lain. Itu merah. Ya. Kita mengajarkan Pancasila. Ya. Apa itu Pancasila? Apa itu bukan Pancasila? Contoh Pancasila. Nah, itu Variation Theory. Kalau waktu Anda kepepet, mau tidak mau harus direct. Ya. Yuk, berikutnya. Ya, ini literaturnya. Kalau ingin referensi lebih jauh ya, Bapak Ibu ya. Yuk, berikutnya. Saya ambil contoh. Ya, saya sendiri waktu mengajar opportunity bagaimana? Resultnya apa? Saya ingin mengajarkan ini konsepnya. Kuratko mengatakan, an opportunity is something that an entrepreneur recognize as solving a real problem or adding value. Kuratko, ya. Lalu Timor dan Spinelli mengatakan, ya, create or add significant value to customer, solving significant problem, having robust market margin and money making characteristic, and a good fit with the founders and management. Nah, ini Spinelli. Berikutnya. Konsepnya apa yang ingin saya ajarkan? Customer centric. Evidence-nya apa? Nih, top startup mistake. Ya, kesalahan pertama dari startup adalah building something nobody want. Banyak orang tahu, banyak orang melanggar. Ini semua, ya. Teori pendukungnya apa? Steve Blank. Bapak Ibu perhatikan, Steve Blank customer development. Dari 4 konsep yang dibulat-bulat ini, Bapak Ibu sekalian, itu tentang customer 3 loh. Dia mengatakan, jangan eksekusi dulu kalau kita belum sanggup untuk melakukan customer creation. Ini disuruh bolak-balik di sebelah kanan. Itu memperlihatkan betapa pentingnya customer. Ya. Banyak orang main cepat-cepat sih ya dalam hal seperti ini. Sekarang mengajarkannya bagaimana kalau tanpa ngomong begini Bapak Ibu ya. Ya. Saya akan share ke Bapak Ibu gamesnya ya. Ini. Ayo silakan. Ini yang saya pernah lakukan Bapak Ibu ya. Instruksinya apa? Pakai individual study. Kalau ada 1 juta orang percis seperti kamu dan kamu entrepreneur palu gada, maka kamu akan bisnis apa? Jelaskan dengan 5 ciri. Ya Bapak Ibu, saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Teman-teman tahu ya Bapak Ibu, saya suka sayur Bapak Ibu ya. Bukan saja memang suka sayur, tapi saya sudah pre-diabetik. Jadi memang mau tidak mau harus makan sayur lebih banyak, seperti itu. Ya, kalau ada 1 juta orang seperti saya dan hidup bertetangga dengan saya,
maka saya akan bikin restoran all you can eat, sayur semua. Wah, buat saya luar biasa. Nah, itu baru fiturnya satu. Fitur kedua apa? Harganya berapa? Fitur ketiga, ya, lalu ya sayur itu kan bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Sayurnya kan bisa dibikin gado-gado, bumbunya ya bisa dibikin untuk jadi salad dan lain-lain ya. Appetizernya bisa apa saja seperti itu ya. Lalu makannya seberapa besar porsinya, itu merupakan fiturnya. Terjemahkan fiturnya jadi 5. Kalau 1 juta orang seperti kamu. Itu cara pertama untuk memahami bagaimana dari problem diubah jadi solusi. Cara kedua mulai interaktif ya. Kalau ada 1 juta orang percis seperti Pak Denny misalnya ya, dan kamu entrepreneur palu gada, maka buka bisnis apa? Mau tidak mau harus interaksi, harus ngobrol. Ya. Nah, Bapak Ibu setelah ngobrol, dia simpulkan, misalnya simpulkan jadi 3, kembali ke Pak Denny. Pak Denny cocok nggak? Divalidasi. Nah itu contoh dibuat gamenya. Ya, contoh berikutnya ya. Ya. Klik berikutnya. Ya, bisa dibuat begini. Bapak Ibu bayangkan ya. Ini ada 6 orang, masing-masing suruh wawancara 3 orang, teman-temannya gantian, tuker-tukeran, sudah latihan dengan 3 orang. Seperti itu. Ya, dia tinggal bikin catatan. Ya, untuk si A, produknya ini, fiturnya ada 5. Yang ini apa? Tinggal diuji, divalidasi dalam sebuah game. Bapak Ibu sekalian, sehingga menjadi sebuah interaksi, menjadi sebuah gamifikasi, menjadi sebuah aktivitas, bukan ngomong-ngomong begini saja. Ya, nanti kita latihan Bapak Ibu ya. Yuk berikutnya. Ini indirect ya. Ini saya pernah lakukan juga di sini ya. Waktu teman-teman dengan teman-teman dosen ya. Satu kelompok nih Bapak Ibu bayangkan, satu kelompok 5 orang. Lalu yang paling tua itu ya, bisa gampang cari paling tua. Itu menjadi pelanggan. 4 lain harus mengeksplorasi ya si pelanggan ini untuk menghasilkan sebuah produk surprise. Ingat, kriterianya surprise maksimum 500.000. Tanya macam-macam. Ya, setelah tanya-tanya selesai, gantian di antara 4 itu. Produk surprise-nya ini, ya, yang satu mengatakan demikian, yang lainnya juga demikian. Nanti si pelanggan tinggal menentukan dia pilih yang mana. Nah, itu latihan dan menjelaskan kenapa saya pilih ini. Ya, Bapak Ibu waktu kita coba di UC zaman dulu, ya, yang jadi pelanggannya Payo. Ya, sangat menarik ya, suruh hadiahnya apa? Ya, saya masih ingat karena unik ya. Hadiah yang Payo pilih apa? Yaitu ya belajar setir mobil sampai jadi SIM. Nah, lalu kita tanya, kenapa Payo seperti itu? Payo cerita, dia bilang waktu pertama kali ke Indonesia dia merasa tidak perlu, katanya, nyetir sendiri sudah tidak perlu. Ya, ada kendaraan yang antar kemana-mana. Waktu dia menikah dan istrinya hamil, mulai kepikir, kalau istri saya tiba-tiba mau melahirkan di tengah malam, supir nggak ada bagaimana? Muncul kebutuhan unik bahwa dia perlu punya SIM. Itu lewat apa? Lewat eksplorasi. Nah Bapak Ibu, gamifikasi sederhana seperti ini mengajarkan satu konsep daripada stiplek itu. Bapak Ibu, seni daripada dosen di masa ChatGPT ini, Anda mampu mengembangkan sebuah pembelajaran di luar yang written itu bervariasi. Kalau tidak, Anda akan kalah sama ChatGPT. Ya. Baik ya, Bapak Ibu ya, silakan. Ini contoh lagi. Saya pernah juga waktu itu melatih dosen dengan sebuah eksperiensial. Instruksi saya begini. Zaman dulu Bapak Ibu sebelum COVID, itu observe ada 2 outlet kita di UC Walk. Dulu ada Chinese restoran yang punya alumni kita, apa namanya? Weixiao ya, Bapak Ibu ya, Weixiao ya. Sebelahnya Weixiao itu ada yang jual salad, Bapak Ibu. Nah, saya hanya minta dosen untuk observe 2 itu. Saya punya beberapa pertanyaan. Perhatikan jam buka, jumlah karyawan, peralatan yang dimiliki, dan harga. Ya, kira-kira 4 yang saya ingat itu. Bapak Ibu sekalian, very surprise ketika lihat. Ya, yang Weixiao itu alat banyak, karyawannya banyak, bukanya panjang, Bapak Ibu sekalian, dan karyawannya makin banyak. Yang salad itu, ya
Ya sekarang udah nggak ada ya, kena COVID ya. Bukanya lebih pendek, harganya lebih mahal, karyawannya sedikit, hampir tidak ada alat. Hanya botol dengan kulkas. Salah satu dosen rupanya paham tentang food. Dia bikin kalkulasi harga. Dia mengatakan itu margin yang sangat besar. Lewat apa? Lewat experience. Dilatih melalui experience. Ya. Confucius mengatakan, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Ya, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Ya, baik.